Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Astuti, NPM 1811070049. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Ada 3 ciri-ciri keilmuan. Yang pertama yaitu rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisisan bahan keterangan berwujud angka. Sedangkan penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau disebut dengan to discover knowledge, dan pemecahan masalah atau disebut dengan problem solving. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, di dalam pendidikan adanya masalah-masalah, yaitu komponen raw input, komponen instrumental input, komponen environmental input, komponen proses, komponen output. Ada macam-macam statistik, ada 4. Yang pertama deskriptif, yang kedua inferensial, yang ketiga non-parametrik, dan yang terakhir yaitu parametrik. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya yaitu dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau yang disebut dengan belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti dari informasi yang ada. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 10. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan dengan rumus yang ada di sini. Kedua, tentukan rentang data. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Langkah-langkah membuat tabel distribusi yang keenam, yaitu tentukan batas-batas atas kelas pertama. Yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Yang kedelapan, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang kesembilan, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau teli. Yang terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Data statistik. Data adalah himpunan nilai, datum atau informasi lainnya yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan nilai terhadap suatu objek yang atau lebih. Nah, jenis data ini ada 4, yaitu kualitatif, kuantitatif, data diskret, data kontinu. Sumber data statistik yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Kalau data primer ini contohnya seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dokumentasi. Sedangkan data sekunder ini adanya data dari pihak lain, contohnya Bank Indonesia atau BPS dan lain-lainnya. Ukuran pemusatan data sentral tendensi. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Nah, di sini ada ukuran-ukuran tersebut, yaitu nilai rata-rata atau disebut dengan mean, nilai yang sering muncul, modus, nilai
tengah atau median, dan ada kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan yaitu adanya data tunggal, yaitu bisa disebut dengan tidak berkelompok, dan data berkelompok. Lalu materi selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Selanjutnya, ada macam-macam ukuran penyebaran data, yaitu ada jangkauan atau range, simpangan rata-rata, di sini adanya data tunggal dan data kelompok. Lalu ada simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi, dan angka baku atau disebut dengan nilai standar. Lalu adanya populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, penentuan sampel penelitian yaitu syarat utama sampel representatif. Nah, pada sampel ini apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identitas populasi, yaitu dipengaruhi oleh homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, adekuasitas teknik pengambilan sampel. Dan kita lanjut materi selanjutnya, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Membuat hipotesis. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukannya teori untuk dapatkan sebuah hipotesis tersebut. Fungsi hipotesis. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis itu diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, pada akhirnya memunculkan teori baru. Nah, itu adalah fungsi hipotesis. Selanjutnya, cara merumuskan hipotesis. Di sini ada 3 cara merumuskan hipotesis, yaitu rumuskan hipotesis penelitian, yang kedua operasional, dan yang ketiga statistik. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini apabila hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji kembali. Pengujian ini akan dibuktikan apabila H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi atau rendahnya pemasukan. Materi selanjutnya yaitu korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Nah, korelasi berganda yaitu apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tidak bebas. Lalu ada korelasi parsial, yaitu apabila suatu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas. Nah, di dalam korelasi tersebut ini adanya koefisien korelasi Range-Spearman, koefisien korelasi Pearson atau disebut dengan produk moment, koefisien determinasi, dan adanya koefisien determinasi, koefisien korelasi ganda. Selanjutnya adalah analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Yang kedua, regresi berganda atau disebut dengan multiple regression. Independen variabel yang dianalisis lebih dari 2 kegunaan. Yang pertama, untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, sekaligus dalam satu metode analisis. Yang kedua,
yaitu untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga, memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas tersebut. Materi selanjutnya ada regression modeling steps. Nah, step-steps ini ada 4, yaitu pertama, hypothesize determines component. Yang kedua, estimate model parameters. Yang ketiga, hitung koefisien keterandalan. Yang terakhir yaitu evaluate model and use model for prediction and estimation. Selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, validitas ada sekarang atau disebut dengan current validity. Yang terakhir, validitas prediksi. Cara mengetahui validitas alat ukur, sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Dalam artian memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Nah, rumus korelasi produk momen ini ada 2, yaitu pertama korelasi produk momen dengan simpangan, yang kedua dengan angka kasar. Adanya validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item tersebut menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendahnya. Yang terakhir ada validitas faktor. Validitas faktor ini adalah butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seorang konsisten. Contohnya di sini, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawabannya itu sangat konsisten, yaitu memuaskan. Dalam langkah-langkah uji reliabilitas itu menggunakan SPSS. Di sini adanya contohnya seperti kepuasan upah disurvei dengan 5 pertanyaan. Pertama, buka file yang akan diuji, klik analyze, lalu scale dan pilih reliability analysis. Masukkan 5 pertanyaan yang akan diuji, pilih pada box model apa, lalu klik statistik dan pilih scale if item delete. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.